Sebelumnya gue punya cerita kan, ada cara yang sukses, ada cara yang membuat gagal, ya nggak? Nah, sebenarnya pengalaman yang gagal dulu nih, kebiasaan-kebiasaan apa sih yang biasa membuat gagal? Biasanya pertama tuh yang paling gue semuin itu tadi, one step learning strategy. One step learning strategy. Artinya begitu mau belajar integral, ya udah belajar aja terus integralnya gitu. Itu emang benar kalau lo udah nguasain dasar-dasarnya, lo udah nguasain prasyaratnya nggak apa-apa, langsung masuk ke bab itu, serius, oke. Tapi kalau belum, jangan coba-coba karena nggak efektif ya, gitu. Kedua apa? Nah ini penting banget nih, banyak banget yang belajar untuk SNMPTN karena waktunya mepet gini-gini, ya udah kalau gitu strategi adalah cara cepat, woi, atau rumus cepat, ya. Sebenarnya gini, salah nggak sih sebenarnya pakai ini? Dibilang salah bisa, dibilang nggak salah juga bisa. Nanti gue akan bicara lebih lanjut tentang cara cepat. Jadi banyak kan berpikir, oh ya udah belajarnya pakai rumus-rumus, hafalin rumus-rumus yang banyak, makin hafal, kemudian latihan soal-soal, hafal, latihan soal-soal. Ini tuh cara lama ya. Jelas-jelas pembuat soal berharap lo menjadi orang itu tadi, tes seleksi. Kan yang pengen dilihat ya udah kemampuan lo, kecerdasan lo, kreativitas, dan kemudian kemampuan lo memecahkan masalah, problem solving gitu kan. Kalau misalnya cuma ngafalin doang soal-soal, semua orang juga bisa ngelakuin itu, ya nggak? Ngafalin rumus, masukin ke soal-soal, masukin rumus, masukin soal-soal. Ya belajar cara cepat sebanyak-banyaknya, hafalin sebanyak-banyaknya. Kalau kayak gitu bisa dikerjain dengan cara kayak gitu, berarti yang unggul mereka-mereka yang cuma memori kuat dong. Sedangkan pembuat soal kan butuhnya yang ini nih. Nah, soalnya didesain sedemikian rupa supaya nggak bisa diakalin dengan cara gini. Ini gue sedikit cerita ya. Kebanyakan mereka-mereka yang nggak lulus tahun pertama, kan gue juga buka kelas alumni lah istilahnya, yang nggak lulus pilihan pertama. Terus kemudian gue tanya, menurut lo nggak lulus kenapa? Selalu jawabannya adalah kurang waktu. Waduh, gue persiapannya kurang nih, waktunya kurang. Kurang waktu untuk persiapan. Nah, kurang waktu untuk persiapan ini, gue tanya, gue tanya lagi, lo kalau gue kasih waktu kira-kira 6 bulan lagi, siap nggak? Mereka ya bisa siap gitu. Apa yang harus lo ubah? Mereka kebanyakan lebih berpikir yang diubah adalah disiplinnya. Disiplin. Berarti kalau gitu cara belajarnya mereka merasa nggak salah. Banyak loh yang nggak, 90% nih gue tanya, mereka nggak merasa cara belajarnya salah. Yang salah cuman tinggal disiplinnya aja gitu. Ya udah lebih banyak belajar. Sorry, gue harus bilang dari sekarang nih, itu salah. Kebanyakan dari pengalaman yang ada, mereka 1 tahun gagal, kemudian pada tahun kedua, ini nggak kuliah nggak apa, tahun kedua coba dengan cara yang sama, dengan lebih disiplin, gagal juga. Kenapa? Karena mereka nggak mengubah cara belajarnya. Cara belajar yang nggak diubah itu, ya sekarang gini, udah tahu caranya salah. Sebenarnya banyak yang belum tahu sih. Tapi caranya salah, diulang lagi, mau dikasih lama berapa waktu pun, iya tetap aja gagal lagi gitu loh. Ini penting ya, untuk lo harus tahu bahwa ada cara yang memang banyak ya, bukan cuma satu. Banyak banget cara yang membuat akhirnya gagal, dicoba berbulan-bulan, setahun 2 tahun juga tetap aja gagal lagi. Itu yang harus kita perlu hindarin. Cara belajar yang gagal ini, itu tadi one step learning strategy, kebiasaan lama karena untuk belajar test block. Untuk test block sih oke, mantap, bisa dipakai, tapi untuk persiapan yang besar kurang, ya nggak cukup. Nah, cara cepat juga gitu, kebiasaan dengan cara cepat sama. Ini zaman dulu sebelum tahun 2000-an, ini sih oke, oke banget, kepake banget. Jujur aja, gue dulu juga caranya juga banyak yang gue tahu cara cepat. Walaupun waktu itu cara cepatnya akhirnya gue bikin sendiri, bukan hafalan gitu ya, tapi bener-bener ngerti. Itu efektif, tapi zaman sekarang udah beda deh. Serius, gue udah bilangin, gue udah ngeliat berbagai macam jenis soal beda, udah agak ribet gitu. Bukan berarti nggak kepake, tapi nggak cukup gitu loh. Ya gue pernah bilang, untuk ngerjain satu soal ada beberapa step. Mungkin step pertamanya nggak bisa pakai cara cepat. Oh, step keduanya bisa nih untuk ngebantu lebih cepat kan.
tapi ketiganya enggak. Jadi kalau cara cepet doang, lo ngerjain satu soalnya nggak bisa nih. Ada soal-soal lain juga gitu. Perlu beberapa step untuk ngerjain. Salah satu bagiannya bisa pakai cara cepet, tapi bagian-bagian menganalisisnya, menganalisa masalah yang tadi dan sebagainya itu nggak bisa ya. Nah, yang sukses seperti apa? Oke, di berikutnya kita akan bicara tentang Zenius Success Framework ya. Dari Success Framework ini gue buat dari berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, dan gue meriset ratusan murid-murid gue pelajari sifat-sifatnya, dan kemudian bagaimana sih yang akhirnya membawa sistem yang membawa sukses. Terlepas dari seberapa cerdas lo memulai, ya misalnya let's say lo merasa bahwa IQ lo cuma 100 atau di bawah 100 atau 90, apakah bisa? Bisa aja. Gue punya pengalaman banyak kok dengan murid yang kata orang bodoh, bahkan dicap gurunya sampah. Beneran serius, ada murid gue yang dicap, wah ini sampah, gini-gini, IQ-nya emang rendah. Tapi ternyata dengan menerapkan sukses framework itu bisa untuk berkembang dan akhirnya lulus, akhirnya masuk ITB gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bicara tentang success framework. Apa sih metode yang sukses itu?